Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Mediasi yang dilakukan di Polda Metro Jaya antara Luhut Panjaitan, Haris Azhar dan Fathia kontras gagal setelah Haris Azhar dan Fathia tidak menghadiri saat mediasi. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Kami akan bahas bersama dengan Kuasa Hukum Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Junifer Girsang, dan Kuasa Hukum Haris Azhar, Nurholis Hidayat. Selamat sore Bapak-Bapak. Tampaknya Mas Nurholis belum tersambung. Saya ke Pak Junifer dulu. Pak Junifer, selamat sore. Pak Junifer bisa dengar saya, selamat sore. Mas Nurholis juga selamat sore. Bapak-bapak bisa mendengar suara saya kah? Saya bisa mendengar, Priska bisa saya dengar. Oke, sip. Saya ke Pak Junifer dulu. Jadi sudah bulat Pak Luhut tidak akan ada mediasi lagi setelah kemarin? Iya, jadi kenapa Pak Junifer? Iya, baik saya jelaskan dulu. Dengan ada undangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian mediasi kemarin adalah mediasi waktunya yang diminta oleh saudara ataupun rekan kami Haris Azhar. Namun dengan sangat menyesal dan kami juga tidak tahu alasan ketidakhadiran, kemudian Luhut menyampaikan dengan terhormat kita sudah menghadiri undangan dan oleh karenanya proses yang sudah berjalan ini adalah proses yang kita hormati. Nah oleh karenanya karena tidak ada satu proses yang akhirnya mau mediasi, beliau sampaikan kemarin ya bagusan supaya ini semakin jelas permasalahannya dan masyarakat tahu apa yang menjadi masalah, ya kita bagusan melimpahkan di pengadilan, nanti pengadilan yang menilai, melihat apa yang menjadi dasar laporan kami, biarkan nanti masyarakat juga bisa mengikuti, demikian juga pengadilan bisa memutuskan. Ya, dan beliau sampaikan apapun putusannya dihargai dan dihormatin, kalau beliau salah tentu beliau juga akan menyatakan menerima apa yang menjadi kesalahan yang dibebankan kepada dia. Nah inilah pernyataan beliau kemarin terakhir kepada penyidik. Ya oleh karenanya sejak itu penyidik dimintakan bagaimana proses lebih lanjut. Baik, jadi akan dilanjutkan proses hukum ya. Saya ke Mas Nurholis. Mas Nurholis, ini kan waktunya kalau tadi dari statementnya Pak Luhut berdasarkan jadwal yang dimintakan Mas Haris. Kenapa Mas Haris tidak hadir? Baik Mbak, jadi kronologisnya seperti ini, betul bahwa seminggu, nggak kurang dari seminggu sebelumnya memang mediator Metro Jaya menghubungi Haris Azhar untuk kemungkinan tanggal mediasi. Kalau dari Haris Azhar, Haris memang bersedia untuk hadir, tapi karena disepakati di awal harus hadir semuanya. Kemudian kami pada sekitar hari Jumat menerima informasi rekan Fathia, koordinator kontras berhalangan karena beliau ada di luar kota, sehingga Fathia sudah memberitahukan secara resmi kepada mediator untuk ulang proses mediasi. Nah akhirnya ya kami dari Haris Azhar tidak dapat memenuhi untuk kita juga untuk dijadwalkan ulang. Nah, jadi semangatnya selalu ada komunikasi seperti apa yang telah diupayakan oleh kepolisian untuk mendudukkan persoalan ini sesuai dengan proporsinya dan mencari jalan keluar yang terbaik buat para pihak. Dari awal pun seperti itu, karena ketika panggilan pertama Pak LBP tidak hadir pun kami hadir. Kami memberi saran yang konstruktif supaya jauh hari dikonfirmasi betul kepada para pihak, baik itu ke Pak Lapor atau terlapor, untuk betul-betul sama jadwalnya. Mas Nurholis, kan terakhir tadi Pak Junifer juga menegaskan apa kata Pak Luhut bahwa kalau gitu ketemu aja di pengadilan, artinya proses hukum berlanjut. Kalau dari pihaknya Mas Haris menganggap ini jalan yang terbaik, tidak ada mediasi di kemudian hari, ya langsung saja proses hukumnya berlanjut? Jadi begini, kalau mengenai proses hukum, kan kita dalam proses hukum bisa pidana. Dalam konteks ini adalah pidana.
kepolisian dan sudah dilaporkan ke kepolisian. Nah, tentu adalah kewenangan sepenuhnya dari kepolisian untuk menjalankan seluruh prosedur dan undang-undang terkait dengan SKB defamasi, KUHP. Nah, dan di situ jelas kewenangan mereka untuk meneliti apakah laporan itu berdasar atau tidak, apakah laporan ini memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak. Nah, kami menghormati proses mediasi ini, meskipun dan kalaupun mediasi ini ataupun pihak pelapor tidak mau melanjutkan proses mediasi ini, ya kami dari awal sudah sampaikan kepada kepolisian untuk mendismiss, menghentikan proses penyelidikan ini demi hukum karena tidak ada perbuatan pidana yang seperti dituduhkan. Oke. Nah, jadi kalau dari terlapor yakin bahwa tidak ada perbuatan pidana, oke. Oh betul, karena sesuai dengan SKB apa yang disampaikan bukan perbuatan pidana. Oke, kalau dari Mas Nurholis tadi kan ditangkap bahwa dari penyelidikan harusnya dihentikan. Nah, kalau dari pihak Pak Luhut apakah yakin ini bisa diteruskan ke pengadilan? Kalau misalnya tadi didismiss sejak penyelidikan, artinya ada kemungkinan kasus ini dihentikan kalau tidak ada unsur perbuatan pidananya, Pak Junifer. Iya, ya kalau rekan saya Nurholis menyatakan dihentikan, itu kan maunya Pak Nurholis, itu wajar-wajar aja. Kami membuat laporan tentu ada dasar hukumnya, ya makanya jangan takut, harus bertanggung jawab. Kenapa harus takut ke pengadilan? Ya jangan takut maju ke pengadilan. Apa yang dikatakan, apa yang harus dipertanggungjawabkan, itu Pak Luhut yang selalu gentle menyatakan. Ya di pengadilan lah kita uji pernyataan-pernyataan yang dikatakan itu ada buktinya. Dan beliau sudah menyampaikan bukti-bukti ketidakbenaran. Nah ya kan? Ya saya tanggapin ya. Oke, silakan Mas Nurholis. Jadi ini bukan soal takut atau berani ya. Karena dari awal kita nggak takut mau dibawa kemanapun kayak gitu. Dan justru itu baik. Rekan Haris Azhar atau klien kami sudah menyampaikan itu nggak masalah dengan itu. Tapi ini bukan soal takut, tapi ini soal bagaimana profesionalisme dari penyidik untuk menentukan sebuah hukum. Betul bahwa itu subjektif dari kami juga punya bukti-bukti, mereka punya bukti-bukti. Tinggal penyidik untuk menentukan secara jelas untuk apakah ini harus dihentikan atau tidak. Kalau memang tidak bisa memaksakan kepada kepolisian untuk melanjutkan suatu yang tidak ada dasar hukum. Oke, tapi intinya semua pihak sudah siap dengan bukti-bukti. Begitu juga Pak Luhut, begitu ya Pak Junifer? Ya kalau kita dari awal membuat laporan, ya tentu kita sudah mengkaji ya secara hukum dan menganalisis, makanya kita bikin laporan. Yang menjadi catatan kami, saya juga heran ini teman Nurholis ini, selalu berkelit, ya toh yang menyatakan tidak berbuat. Pada saat kita menyatakan mari kita uji di pengadilan, kok sekarang diminta dihentikan? Ya itu kok sekarang itu dikatakan bahwa ada buktinya. Nah kalau sudah ada bukti, seorang lawyer tentu harus berani menyatakan bukti itu sahih untuk dipertahankan di pengadilan. Kalau dari Mas Nurholis yakin kan begini, Pak Junifer kan advokat, ngerti hukum. Jadi sebagai mekanisme hukum acara pidana sangat jelas memberi kewenangan yang penuh di kepolisian penyidik untuk dapat sesuai dengan kapasitasnya menghentikan penyidikan jika kalau tanpa dasar setelah meneliti bukti-bukti dan melakukan penyelidikan. Jadi bukan kami nggak ingin kalau kemudian polisi kemudian memaksakan sesuai dengan penilaiannya bahwa ini layak dimasukkan ke pengadilan ya kita hadapi. Tapi kami punya pandangan bahwa polisi selayaknya berpatokan pada SKB defamasi dan menghentikan kasus ini karena ini bukan defamasi. Nah, itu saja. Jadi kita nggak bisa maksa-maksa sebagai pelapor atau terlapor kepada kepolisian untuk melanjutkan bertarung di pengadilan. Jadi kalau terkait dengan kewenangannya di penyidik begitu ya? Betul, itu kalau pidana. Kecuali kalau Junifer mau gugat perdata. Nah, ada proses arena pertarungan yang lain yaitu di persidangan perdata. Nah, saya mau tanya ini nih soal biar jelas dulu ke Pak Junifer. Jadi ini laporannya pidana dan perdata kah? Dan apa dasarnya kalau misalnya pun ada gugatan perdata dari pihak Pak Luhut? Ya, baik.
memang saat ini kami sedang memproses adalah pidananya. Dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat juga setelah kami melakukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, upaya perdata juga kami persiapkan. Tetapi nanti kami akan kaji itu. Gugatan 100 miliar betul? Ya tentu kita sudah menyatakan dari awal bahwa 100 miliar itu adalah ganti rugi yang kita minta kepada terlapor yang telah memfitnah, mencemarkan. Dan kemudian kita tegas menyatakan bahwa itu bukan untuk diperuntukkan kepada Luhut apabila dikabulkan. Catatannya apabila dikabulkan oleh hakim. Tetapi kami akan peruntukkan kepada masyarakat, termasuk masyarakat di Papua sana. Nah, oleh karenanya sekali lagi daripada kita berpolemik, ya saya lawyer, beliau lawyer, tentu kita beri kepercayaan kepada penyidik. Bagaimana proses lebih lanjut. Oke, prosesnya masih berjalan. Saya tanya ke Mas Nurholis, ada dua nih, ada pidana, ada perdata. Siap untuk menghadapi ini? Ya, pidana perdata kita siap. Oke, saya ke Mas Nurholis dulu. Silakan. Jadi oleh karenanya. Oke Pak Junifer, maaf saya ke Mas Nurholis dulu ya. Saya tanyakan dulu ke Mas Nurholis. Jadi siap nggak nih menghadapi pidana dan perdata? Ya, kami tegaskan kami sangat siap. Pertama itu, yang kedua begini, ini perlu digarisbawahi, meskipun Haris Azhar dan Fathia menginginkan, menghendaki bahwa proses pidana dalam kasus ini harus didismiss atau dihentikan demi hukum, bukan demi apa-apa, demi hukum karena memang tidak ada perbuatan pidana. Tapi kami menghormati atau punya tekad untuk memperjuangkan kepentingan publik yang lebih besar dalam kasus ini, yaitu apa? Yaitu kebenaran. Fakta-fakta kebenaran mengenai dugaan perbuatan melawan hukum, konflik kepentingan dalam kasus keterlibatan Pak Luhut dan beberapa mantan jenderal yang ada di bisnis tambang di Papua yang seperti disampaikan oleh koalisi NGO. Makanya penting ini harus dihormati kepentingan publik ini supaya tidak menjadi kepentingannya sepihak dari kita saja. Bisakah maksudnya Mas Nurholis? Saya tanyakan ke Pak Junifer soal ini. Saya terus terang aja bosan mendengar pernyataan sobat saya ini kepentingan publik, kepentingan publik terus. Ya kalau bosan sudah saja diam saja. Iya, jadi padahal kenyataannya Anda menyerang pribadi dan kemudian ada kepentingan-kepentingan yang termuat di dalam pernyataan-pernyataan itu. Ya, itu kan katanya, itu perasaan Pak Junifer, itu perasaan Pak Junifer. Ini fakta hukum. Kami sudah sampaikan. Kalau bicara fakta hukum, kami kita sudah berbicara soal di kepolisian. Dan sudah. kemudian saya tegaskan sekali lagi, ada kepentingan pernyataan-pernyataan ini. Saya sudah katakan tadi. Berkali-kali saya katakan ada kepentingan dan ini kami buktikan dan kepentingan satu-satunya dalam ini adalah kepentingan publik, hak publik untuk mengetahui kebenaran, hak rakyat Papua untuk tidak jadi korban pelanggaran hak asasi manusia, bisnis para pejabat yang memiliki potensi konflik kepentingan dan itu yang penting kayak gitu. Nah, jadi itu yang sudah dilaporkan koalisi NGO kepada lembaga-lembaga independen yang saya di bawah seperti Komnas HAM menjadi penting. Oke, satu-satu. Mas Nurholis sudah penjelasannya. Saya ke Pak Junifer lagi. Apa yang ditanggapi tadi? Baik. Jadi begini Mbak, selalu melandaskan kepentingan publik. Nah, oleh karenanya supaya terbuka ini di publik, mari kita buktikan di pengadilan. Jadi jangan selalu berdalih publik-publik. Anda juga sebetulnya benar mengatasnamakan publik apa tidak? Nah, untuk itulah kita katakan biarkan proses ini berjalan, nanti di pengadilan terbukti kepentingan publik atau kepentingan pribadi. Kami buka. Kami buka ini. Saya tanya ke Mas Nurholis. Jadi kalau kata Pak Junifer, ini bisa Pak Luhut sudah sampaikan, dia siap hadir di pengadilan untuk diminta keterangan dan penjelasan. Apa lagi? Oke, Mas Nurholis. Ya, jadi gini, kenapa ini adalah kepentingan publik? Karena apa yang ditulis oleh koalisi NGO berkaitan dengan potensi konflik kepentingan atau perbuatan melawan hukum yang lain dalam bisnis tambang yang diduga melibatkan KLBP dan sejumlah orang individu di situ, harus ditelusuri fakta dan kebenarannya.
Untuk apa? Untuk melindungi negara ini, melindungi masyarakat yang terdampak di Papua dari praktek operasi keamanan dan praktek bisnis yang tidak bertanggung jawab. Siapa otoritas yang paling berkepentingan untuk memastikan kepentingan publik ini terlindungi? Ada banyak pihak selain pengadilan. Ada kepolisian, ada Komnas HAM, ada Ombudsman. Nah, kita sudah mendorong bahwa harus ada lembaga independen, makanya kemudian sejumlah pihak melaporkan dan koalisi NGO misalkan melaporkan ke Komnas HAM. Komnas HAM tolong lakukan penyelidikan apakah benar kemudian terjadi konflik kepentingan. Tapi apakah bisnis ini sudah berdampak sedemikian rupa? Ini Mbak Priska, saya mau tanya to the point dulu sama Nurkolis. Singkat saja karena kita nanti punya banyak waktu lagi, Pak Junifer juga Mas Nurholis. Saya mau tanya satu, langsung dijawab yang sejujurnya. Ya, Haris Azhar meminta saham itu kepentingan publik atau kepentingan apa? Haris Azhar tidak meminta saham, itu fitnah Anda pribadi yang tanpa dasar dan ditertawakan oleh rakyat Papua. Ya. Yang terjadi adalah sudah dikonfirmasi oleh masyarakat adat suku Amume 3 kampung, mereka yang meminta kepada pemerintah. Karena itu adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk membagi share. Cukup. Tadi sudah dijawab ya pertanyaan dan jawabannya masing-masing. Sekarang bicara soal proses hukum, jadi, kita serahkan. Semuanya sepakat bahwa saat ini kewenangannya di penyidik, kita ikuti proses hukumnya. Terima kasih ya sekali lagi. Tentu punya harapan subjektif masing-masing pelapor dan terlapor, tapi kita lihat proses hukumnya seperti apa. Terima kasih sekali lagi Pak Junifer, terima kasih juga Pak Nurholis. Selamat sore. Salam sehat selalu.